Ada rumusnya. Baik, dan kemarin juga banyak yang berkomentar di video-video saya, yaitu dimana coba Bang berikan tanggapan mengenai Idadaya. Apakah Idadaya itu menggunakan khodam, apakah menggunakan jin, apakah menggunakan ilmu mistis, sihir, atau itu karomah, pertolongan Allah, begitu. Baik, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah kita tidak perlu kaget. Dan yang lebih parah lagi, orang yang membuli-buli, orang yang memparodikan Idadaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap video yang sedang viral, yaitu dimana seseorang yang bisa memperbaiki tulang dengan seketika, yaitu Idadaya. Apakah di sini Idadaya ini menggunakan ilmu mistis, menggunakan sihir, atau karomah, atau bagaimana dia menggunakan konsepnya? Oke, sebelumnya saya sudah nonton beberapa video di mana Idadaya ini melakukan prakteknya, yaitu membenarkan tulang atau meluruskan tulang yang bengkok dan lain sebagainya. Dan yang mirisnya adalah netizen Indonesia, ya, di mana netizen Indonesia ini yang minim literasi sebenarnya, yaitu di mana selalu mengaitkan hal-hal sesuatu kepada yang mistis-mistis, goib-goib. No, ini bukan tentang hal goib. Ini hanya orang yang paham tentang ilmu persendian, ilmu tulang, dan ilmu pengobatan otot, ya. Begitu, ada rumusnya. Baik, dan kemarin juga banyak yang berkomentar di video-video saya, yaitu dimana coba Bang berikan tanggapan mengenai Idadaya. Apakah Idadaya itu menggunakan khodam, apakah menggunakan jin, apakah menggunakan ilmu mistis, sihir, atau itu karomah, pertolongan Allah, begitu. Baik, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah kita tidak perlu kaget, tidak perlu berlebihan menanggapi apa yang dipraktikkan oleh Idadaya, di mana itu adalah hal yang biasa. Hal yang biasa, karena banyak orang yang juga bisa. Satu contoh, kemarin sempat viral, yaitu di mana Verrell Bramasta, dia mengalami geser tulangnya yang sebelah kiri. Dia pergi ke Haji Naim, di mana di situ dia juga dibenerin tulangnya, lalu kembali seketika ke posisinya. Begitu. Sama halnya dengan orang yang patah tulang, geser gitu tulangnya. Saya juga ingin berbagi pengalaman saya kepada teman-teman sekalian. Dulu tahun 2009 atau 2008, saya dulu itu adalah seorang yang sangat aktif dalam berlatih. Sangat-sangat aktif, bisa dibilang begitu. Kenapa saya mengatakan saya sangat aktif dalam berlatih bela diri? Karena hampir setiap hari saya latihan bela diri, ya, hampir tiap hari. Dan pernah di saat latihan itu saya melakukan flip, ya, flip dari ketinggian kurang lebih 1 meteran. Dan di situ saya flip, saya berencana muter 2 kali di udara, namun lebih, ya 2,5, nggak nyampe 3. Akhirnya kepala saya jatuh dari sebelah sini ke rahang, lalu ke bahu sebelah kanan. Akhirnya saya merasakan kalau bahu saya itu bukan di posisinya, dan saya merasakan sakit yang sangat luar biasa. Tetapi karena saya mengerti tentang persendian, ya, ilmu-ilmu sendi dulunya, meskipun saya bukan ahli patah tulang, tetapi saya paham dengan sendi-sendi manusia, ya, dimana di dalam bela diri tradisional saya diajari tentang ilmu itu. Akhirnya saya mencoba untuk membenarkan sendiri posisi tulang saya yang tidak benar itu, ya. Akhirnya saya benerin, tangan saya megang pohon gini, lalu saya benerin, tapi posisinya miring gini. Dan akhirnya bener, memang balik posisi itu. Karena saya memiliki keberanian untuk membalikkan posisi sendi itu ke semula. Dan tapi ada yang salah, ya. Saya merasa ada yang salah di situ. Sehingga ketika saya berkaca-kaca, bahkan sampai sekarang, kalau teman-teman perhatikan, bahu saya itu seperti pendek sebelah, ya. Seperti pendek sebelah, yang sebelah kanan. Seperti ini. Nah, teman-teman lihat, itu adalah perbedaan antara bahu kanan dan kiri saya. Karena saya pernah mengalami cedera-cedera yang cukup fatal dan saya mencoba untuk membenarkannya sendiri. Jadi yang dipraktekkan oleh Idadaya itu bukan hal yang mistis. Ya, bukan juga karomah, tapi itu adalah ilmu-ilmu duniawi, ya, seperti ilmu patah tulang, ilmu persendian, atau ilmu otot. Ya, dan itu ada ilmunya semua. Siapapun yang mau belajar, tidak terkhusus orang Islam gitu. Siapapun bisa mempelajari hal itu, asalkan mau. Tapi di situ Ibu Idadaya ini menyebutkan Bismillah, la ilaha illallah, dan beberapa kalimat-kalimat dalam Islam. Dan kebetulan, ya teman-teman, beliau beragama Islam. Meskipun tampilannya dia tidak Islami, ya, menggunakan jilbab seperti Ningsih Tinampi gitu. No, saya malah lebih respect kepada Idadaya ini daripada Ningsih Tinampi. Kenapa demikian?
Ning Siti Nampi meskipun dia menggunakan jilbab, tetapi faham-faham yang dia gembar-gemborkan adalah ilmu karomah. Dia memanggil malaikat, memanggil nabi-nabi katanya. Itu adalah omong kosong kalau menurut saya pribadi. Beda halnya dengan Ibu Ida Dayak. Saya lebih respect kepada Ibu Ida Dayak ini. Dia memiliki kemampuan, dia memiliki kelebihan yang Allah berikan, yaitu dia bisa paham dengan ilmu-ilmu patah tulang, paham ilmu persendian, ilmu otot. Agar apa? Agar bisa membantu banyak orang. Dia membantu banyak orang. Karena ini adalah ilmu yang memang bisa dipelajari, siapapun bisa. Bukan ilmu mistis ya teman-teman. Dan yang lebih parah lagi, orang yang membuli-buli, orang yang memparodikan Ida Dayak ini. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang memparodikan juga orang Islam. Na'udzubillah. Ya, jangan. Beliau tidak pernah membuli-buli kita ya. Beliau tidak pernah membuli orang-orang lain. Tetapi kenapa harus dibuli gitu? Ini yang sangat disayangkan. Beliau hanya orang biasa, beliau hanya orang patah tulang, bukan orang sakti. Ibu Ida Dayak ini tidak mengaku dia sakti, tidak mengaku wali, tidak mengaku nabi, tidak mengaku Tuhan, tidak mengaku memiliki karomah, maunah seperti yang dilakukan Samsudin dan lain sebagainya. Tidak. Beliau tidak pernah mengaku hal itu. Beliau hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu dia mengurut seperti tukang urut biasa. Dan itu dianggap sakti. Ini yang keliru. Pemahaman seperti ini yang keliru. Pemahaman orang Indonesia ketika melihat orang aneh nyeleneh saja langsung dianggap wali, dianggap nabi kalau perlu. Bahkan orang seperti Joko Kendil langsung diangkat jadi wali Allah. Siapa yang ngangkat? Netizen. Hanya karena dia musafir jalan kaki kemana-mana tidak pakai sendal, katanya dia menunggangi harimau putih. Banyak orang suku pedalaman, orang-orang yang jual madu, kalau kita tinggal di Jabodetabek seperti orang suku-suku Baduy atau suku-suku pedalaman, mereka jual-jual madu jalan di aspalan tanpa menggunakan alas kaki. Itu tidak dianggap wali karena jualan madu. Sedangkan seperti Joko Kendil, dianggap wali. Inilah Indonesia. Terus Ibu Ida Dayak memberikan pertolongan menggunakan pijat ahli tulang, terus pijat sendi, dianggap sakti, dianggap wali mungkin. Padahal Ibu Ida Dayak tidak pernah mengaku hal demikian. Ya, ini adalah perspektif yang harus kita hilangkan. Inilah cara pandang yang perlu kita benahi di Indonesia ini. Agar apa? Agar ke depan ketika melihat yang aneh-aneh, itu tidak langsung larinya ke hal-hal yang mistis. Jadi kalau Harry Pas ditanya, lebih respect mana antara Ning Siti Nampi dengan Ida Dayak? Saya lebih respect kepada Ida Dayak. Meskipun penampilannya dia menggunakan adat, tidak menggunakan pakaian syar'i seperti Ning Siti Nampi. Terus apakah di sini saya mendukung Ida Dayak untuk menggunakan baju-baju adat tradisional? Ya, kalau usianya sudah seperti Ibu Ida Dayak, 50 mungkin ke atas, yang mungkin dilihat oleh orang-orang tidak mengundang syahwat dan lain sebagainya, ya boleh-boleh saja. Karena yang berbahaya itu adalah orang-orang yang mengumbar syahwat. Ada yang berjilbab tapi pakaiannya ketat. Itu yang berbahaya. Bukan seperti Ibu Ida Dayak. Apalagi sudah usia lanjut. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat An-Nur, ayat 60. Di mana di situ disebutkan orang yang sudah tua, wanita-wanita yang sudah tua, yang telah terhenti dari haid dan mengandung, dan tidak ingin kawin, yang tidak ingin kawin lagi, keinginan kawinnya sudah menurun. Mereka tidak berdosa untuk menanggalkan hijabnya, ya, tidak berdosa lagi dengan tidak bermaksud memamerkan perhiasannya. Begitu. Dan ini tafsirannya panjang ya teman-teman. Jadi jangan sedikit-sedikit kita terlalu fanatik dan mengait-ngaitkan dengan ilmu-ilmu sakti, karomah dan lain sebagainya. Dan yang lebih parah lagi adalah mereka-mereka yang membuli dan juga memparodikannya. Istilah memparodikan itu adalah membuli. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semoga kita semua sebagai netizen diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang mungkin bisa mempelajari apa yang Ibu Ida Dayak punya. Agar apa? Agar bisa memberikan manfaat di muka bumi. Begitu. Baik, itu saja dari saya. Semoga video ini atau pembahasan ini bisa membuka wawasan kita dan bisa saling menghormati satu sama lain, terlebih kepada orang seperti Ibu Ida Dayak. Agar apa? Agar bisa lebih bermanfaat kepada orang lain. Saya Harry Pas mengucapkan salam.